Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dari kelas 4A. Saya akan menceritakan tentang diulang Bu. Oh ya. Kisah Pak Mendong yang dikarang oleh Mantra TB. Alkisah, ada sepasang suami istri yang tinggal di desa. Pak Mendong itu namanya. Ia dipanggil seperti itu karena pekerjaannya yang membuat tikar dari daun mendong. Tentu saja istrinya dipanggil Bu Mendong. Ia tidak mengenal kata mengeluh dalam mengerjakan sesuatu. Namun keluarga Pak Mendong begitu miskin. Saking miskinnya, Pak Mendong tidak memiliki uang untuk membeli makan. Pada suatu hari, Pak Mendong tergopoh-gopoh mencari istrinya. Mbok nih, di mana kamu, Mbok? Pak Mendong mencari istrinya dengan tergopoh-gopoh Pak Mendong mencari istrinya dengan tergopoh-gopoh dan teriak-teriak. Mbok nih, di mana kamu, Mbok? Waduh, di dapur tidak ada. Apa toh Pak nih? Saya baru mengumpulkan kayu bakar di belakang. Apa toh? Sepertinya penting sekali ceritanya. Mau menceritakan apa toh? Duduk dulu, Mbok nih. Sini. Jadi gini toh, Mbok nih. Saya semalam bermimpi bertemu nenek buyut. Kita diminta untuk menyembelih lembu. Jadi bagaimana tentang mimpiku, Mbok nih? Ya gimana toh Pak, kita aja mau makan susah apalagi membeli lembu. Dan Pak Mendong berpikir sejenak, gimana ya caranya? Lalu Pak Mendong mendapatkan ide yang cemerlang. Pak Mendong meminjam uang kepada seorang yang kaya. Setelah mendapatkan uang itu, Pak Mendong dan Bu Mendong segera ke pasar untuk membeli bahan-bahan dan lembunya. Lembu, kamu ikut Pak Mendong ya, pulang ke rumah. Daging kamu akan disembelih, kamu akan dibuat lauk pauk. Lalu Bu Mendong memasak dengan cepat. Tidak lama setelah itu sudah jadi semuanya. Para fakir miskin berdatangan berbondong-bondong. Wah, kalian pada diundang juga ya ke tempat Pak Mendong. Ternyata Pak Mendong masakan istrinya Pak Mendong sangat enak ya. Makan enak kita. Seselesainya Pak Mendong dan Bu Mendong terduduk termangu. Pak Mendong berpikir bahwa membayangkan apa yang setelah yang terjadi. Gimana ya? Lalu Bu Mendong berkata, Pak nih, saya mencuci piring dulu ya di dapur. Sesampainya di dapur, Bu Mendong melihat kuali bekas kenduri yang dibuat tadi bergoyang-goyang dan keluar cahayanya. Pak nih, ini keluar cahayanya Pak nih, gimana ini? Wah, Gusti Allah, ternyata ini isinya emas. Alhamdulillah. Pak Mendong bergegas ke kota untuk menjual sebagian emas itu untuk
dikembalikan kepada orang yang meminjamkan uangnya. Lalu orang kaya itu berpikir, mengapa ya Pak Mendong bisa jadi kaya? Lalu orang kaya itu menanyakan Pak Mendong, kenapa ia menjadi kaya? Pak Mendong, caranya menjadi kaya gimana ya? Saya ingin menjadi tambah kaya. Dengan Pak Mendong yang jujur itu, Pak Mendong langsung memberitahu langkah-langkahnya. Setelah itu, orang yang kaya itu bergegas ke tempat sapi untuk membeli lembu. Ia menawar dengan harga terendah. Lalu ia pulang tanpa membawa seekor lembu pun. Lalu cara ia mengecoh yang ingin dia lakukan, ia menggantikan anjing peliharaannya untuk dijadikan daging yang dibagikan kepada fakir miskin. Lalu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Tuhan yang Maha Esa, tiba-tiba orang-orang yang pada makan lari terbirit-birit karena melihat anjingnya hidup lagi. Lalu tersisa orang kaya itu yang kesakitan. Jadi itu dari akhir cerita Pak Mendong. Pesan moralnya, kita tidak boleh putus asa. Kita harus menjadi orang yang berusaha. Berusaha itu wajib, karena kalau kita berdoa, kalau kita berusaha, kita akan menjadi orang yang kaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik periuk balak suping dari Jawa, datang ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Hai tempat semua, aku mau bercerita. Mari dengarkanlah ceritaku, cerita rakyat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adiwi Failandra ingin menceritakan sebuah cerita yang ditulis dalam sebuah buku. Ini bukunya. Bukunya ini berjudul Serat 366 Cerita Rakyat Nusantara, di halaman 209 tentang batu menangis. Cerita ini berasal dari Kalimantan Barat. Di suatu hari, di desa terpencil, tinggallah seorang janda tua bersama anak perempuannya. Anak itu bernama Darmi. Darmi seorang wanita yang sangat cantik, tapi dia sangat pemalas juga. Di suatu hari, Ibu Darmi berkata, "Nak, apakah kamu ingin ikut ibu ke ladang?" Tidak, aku tidak mau ikut ibu ke ladang karena di sana sangat kotor, membuat tanganku ini menjadi kotor. Akhirnya Ibu Darmi pun tidak jadi mengajak Darmi. Setiap hari Ibu Darmi mengajak Darmi untuk ke ladang, tapi Darmi menolaknya. Tapi di suatu hari Ibu Darmi berkata, "Nak, apakah kamu ingin ikut ibu ke pasar?" Baik, tapi ada satu syarat. Syaratnya ibu harus berjalan di belakangku, karena ibu berpura-pura menjadi pembantuku. Akhirnya
Darmi dan ibunya pergi ke pasar. Sesampai di pasar, ada seorang pria yang sangat tampan yang berkata, "Hoi, nona cantik, siapa orang di belakangmu itu?" Itu adalah pembantuku yang sudah tua. Karena ibu Darmi sudah sangat sakit hati, sudah dikatai dia sudah jadi pembantu, ia pun berdoa dan berlutut. Ya Tuhan, tolonglah kutuk anakku ini menjadi batu, karena dia sudah membuat aku sakit hati. Tolong ya Tuhan. Akhirnya, tiba-tiba langit mulai menjadi gelap. Dan perlahan kaki Darmi mulai menjadi batu. Perlahan-lahan tubuh Darmi mulai menjadi batu. Dan akhirnya sepenuhnya menjadi batu. Maka namanya batu menangis. Karena orang-orang yang ada di pasar masih bisa melihat mata Darmi meneteskan air mata penyesalan. Sekian dari saya Muhammad Adi Velandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Sadia Bunda, menceritakan sebuah dongeng si kelinci dan kura-kura. Penulis adalah Makarimo. Cerita dimulai. Pada satu hari ada seekor kelinci yang sedang berlari-lari. Dan dia sengaja bertemu teman kura-kura. Hai kura-kura, apakah kamu mau kalau lari bersama aku? Dan kura-kura menjawab tidak karena dia merasa larinya lambat. Terus kelinci menjawab, nanti yang ada berdua loh. Berarti kura-kura mengatakan dia dan besoknya menjawab. Hai kura-kura, apakah kamu mau berlari bersama aku? Tapi lariku pelan. Gak apa-apa, nanti yang lain dapat berdua loh. Ya udah, tapi kalau pelan gak apa-apa ya. Ya, besok ya yang balik lagi. Bisa aku pasti menang. Besoknya semua hewan melihatnya dapat untuk membayar apa dan baca yang memindahkan tanah. Dan kelinci dan kura-kura saling bertanya, apakah tuan sudah siap? Dan lomba lari dimulai. Dan kura-kura sudah jauh dan kelinci melihat dia beristirahat di pohon itu dan kura-kura melanjutkan. Siap kura-kura, ayo mulai. Ya kura-kura sudah jauh, aku sudah pergi ke pohon juga. Masih aku mau. Ya, berarti itu. Yeay, aku menang. Jawaban si kelinci, kura-kura akhirnya menang dan mendapatkan membuah. Dan mereka membawa hasilnya masing-masing dengan perasaan masing-masing. Si kelinci membawa pula rasa malu dan kura-kura membawa rasa bahagia karena memiliki keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kevin Abdul Rashid Suparta. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat Nusantara yang berjudul Putri Mandalika. Nama penulis dari cerita ini adalah Lilis W. Dahulu kala di pantai selatan Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tonjang Beru. Kerajaan Tonjang Beru dipimpin oleh Raja Tonjang Beru yang terkenal arif dan bijaksana, dengan permaisurinya yang bernama Dewi Seranting. Beliau dikaruniai seorang anak, namanya ialah Putri Mandalika. Saat usia sang putri telah menginjak usia dewasa, ia menjadi putri yang sangat cantik dan rupawan. Selain cantik, ia juga terkenal dengan tutur bahasanya yang sopan kepada siapa saja. Kecantikan dan keanggunannya pun terkenal dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Tak heran jika banyak pangeran yang jatuh hati kepadanya. Banyak pangeran yang menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang putri, namun belum ada yang diterimanya. Suatu saat datang kedua pangeran yang menyampaikan maksud hatinya untuk mempersunting sang putri. Namanya ialah Pangeran Teruna dari Kerajaan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kerajaan Nipur. Akan tetapi nasib mereka sama, lagi-lagi sang putri menolaknya. Penolakan itu membuat mereka berdua murka, namun putri diam tak bergeming. Seketika itu juga kedua utusan dari pangeran itu mengeluarkan kesaktiannya. Mereka membuat sang putri tak mau makan dan tak bisa tidur. Alhasil membuat tubuh sang putri kurus kering. Karena perbuatan kedua pangeran itu, akhirnya putri pun bersemedi. Dalam semedinya, Putri Mandalika mendapat petunjuk untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 20 bulan 10 atau bulan Sasak. Mereka harus disertai oleh seluruh rakyat datang di pagi-pagi buta sebelum azan subuh berkumandang. Para rakyat sudah sampai di pantai, bahkan ada di antara mereka yang datang 2 hari sebelum hari yang ditentukan. Akhirnya datanglah 6 pangeran beserta rakyatnya yang ribuan. Mereka sesuai janjinya, akhirnya sang putri datang sebelum azan subuh berkumandang dengan diusung dengan usungan berlapis emas. Setelah beberapa lama usungan itu akhirnya berhenti dan putri pun melangkah keluar dari usungan. Ia berjalan beberapa langkah sampai akhirnya berdiri di sebuah onggokan batu. Ia pun berdiri di atas onggokan batu itu, membelakangi laut lepas dan menghadapkan wajahnya kepada seluruh undangan, dan dengan suara lantang ia berkata, "Wahai ayahanda dan ibunda, saya menyatakan bahwa hari ini diriku untuk kalian semua, karena aku tidak bisa memilih salah satu di antara pangeran ini, karena sudah menjadi takdir agar aku menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut." Tiba-tiba sang putri mencampakkan sesuatu di atas batu dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Lalu tubuhnya sang putri hilang ditelan gelombang laut. Sambaran petir dan angin yang kencang menyertai kepergian sang putri. Mereka tidak menyangka kepergian sang putri akan berakhir seperti itu. Di tengah kepanikan dan kebingungan mereka, tiba-tiba muncul di permukaan laut sebuah binatang-binatang kecil menyerupai cacing laut yang disebut sebagai nyale. Mereka percaya bahwa nyale adalah jelmaan
adalah jelmaan dari sang putri. Mereka pun beramai-ramai mengambilnya sebanyak-banyaknya sebagai rasa kasih cintanya kepada sang putri. Itulah cerita dari Putri Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Abimanyu dari kelas 4A. Saya akan menceritakan Nobita dan Kerajaan Duyung dari buku ini. Pada suatu hari, Nobita ingin pergi bermain bersama temannya. Dia membawa peralatan bajak laut, namun dari balon. Saat di taman bermain, Giant mengganggunya dengan meletuskan balon bajak laut itu. Lalu Nobita pun pulang dengan menangis. Sesampainya di rumah, Nobita pun ingin meminta bantuan kepada Doraemon. Namun Doraemon sudah menyiapkan peralatan tersebut, yaitu alat simulasi air. Alat simulasi air tersebut digunakan untuk merubah kota Tokyo menjadi penuh dengan air. Saat malam tiba, Doraemon dan Nobita pun jalan-jalan ke seluruh kota Tokyo. Lalu dia menemukan ayahnya yang sedang mabuk. Ayahnya tersebut ternyata kaget karena melihat hiu berkeliaran di jalan. Lalu ayahnya tersebut diajak pulang oleh Nobita dan Doraemon. Sesampainya di rumah, ia pun langsung tidur. Saat pagi tiba, Nobita terkejut melihat ada seseorang yang berada di semak-semak. Orang tersebut seperti memiliki sirip ikan. Lalu Nobita pun membangunkan Doraemon. Lalu saat dicek, ternyata itu adalah putri klan Duyung yang bernama Sophia. Sophia pun diajak ke rumahnya Shizuka. Sesampainya di situ, Shizuka pun meminjamkan baju miliknya. Setelah itu ternyata Shizuka pun menjadi ikan duyung. Lalu tiba-tiba Sophia ingin kembali ke kerajaannya. Setelah sampai di laut, Shizuka, Doraemon, Giant, Tsuneo, dan Nobita pun kembali ke kerajaannya si Sophia. Lalu Sophia pun mengajak ke dalam kerajaannya, mengira Doraemon dan teman-temannya itu penyusup pasukan kerajaannya ikan duyung itu langsung menangkap Nobita dan teman-temannya. Lalu mereka pun dijadikan tawanan. Setelah itu Sophia membebaskan mereka karena Sophia tahu itu teman mereka. Lalu dari kerajaan ikan jahat pun si Tragis datang. Lalu ingin mengambil pedang ikan duyung. Sesampainya Bulkin di tempat kerajaan ikan duyung, dia pun langsung menyerang kerajaan itu. Sophia yang tahu akan hal itu langsung menyerang. Lalu pedang ikan duyung pun diambil oleh Bulkin. Lalu Sophia bertarung dengan Bulkin. Lalu Doraemon dan teman-temannya membantu Sophia dengan menggunakan alat-alat Doraemon. Doraemon mengambil alat simulasi air lagi dari rumahnya Nobita, dibantu oleh Dorani. Lalu setelah itu pedang ikan duyung pun berhasil diambil oleh Sophia. Lalu kerajaan duyung kembali damai seperti semula.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Rifki. Aku akan bercerita tentang harimau dan kera. Penulisnya adalah Supriyanti. Suatu hari ada sebuah harimau dan kera di hutan. Lalu harimau itu mau menerkam si kera. Lalu kera pun berlari. Namun harimau tak bisa mengejarnya karena lincah sekali. Di suatu hari lagi ada sebuah tinggalnya para hewan. Nah, tadi si kera berlari ke hewan-hewan, lalu di situ tinggal sejenak dan baru berteman. Lalu setelah berteman, harimau pun melewati situ. Namun si kera sudah berlari. Nah, harimau terjebak ke batang pohon yang besar. Tolong, tolong, kata harimau. Lalu kera pun mendengarnya. Kera mencari bantuan. Namun sangat hutan yang besar, sulit mencari hewan-hewan. Lalu kera itu pun pergi ke hutan yang lembab. Tolong, tolong, sambil berkata itu. Terus sampailah bertemu dengan teman-temannya yang kemarin. Tolong, tadi si harimau terjebak ke pohon ranting. Tolong. Di mana? Di sana. Tolong, ayo. Kata kera. Langsung si hewan-hewan berbondong-bondong lari. Namun sampai sesana si harimau kakinya sudah sakit. Lalu si harimau diangkat sama si monyet, lalu semua hewan menarik-narik rantingnya. Lalu sudahlah harimau selamat. Lah, itu cerita dari harimau dan kera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan mendongeng kisah Katak yang mengagumi kerbau. Kisah ini dibuat oleh Yudhistira Ikrar Negara. Di sebuah danau hiduplah sebuah keluarga katak. Di antara katak-katak itu terdapat katak yang sangat besar dibandingkan katak yang lain. Sebut saja dia Pak Big. Di suatu hari semua katak pergi mencari makan. Hanya tinggal satu katak yang sedang asik berlompatan ke sana kemari. Dengan ulahnya itu, tidak sengaja seekor kerbau pun lewat di depannya. Hewan apa ya itu? Besar sekali, kata katak kecil. Katak kecil itu pun pergi ke danau untuk menemui teman-temannya termasuk Pak Big. Teman-teman, aku tadi melihat hewan yang sangat besar dibandingkan Pak Big. Memang hewan apa yang kamu temui tadi? Aku juga tidak tahu namanya, yang jelas dia besar sekali. Pak Big yang penasaran langsung menyahut, memang sebesar apa dia? Pak Big langsung mengembangkan dirinya sebesar yang apa dia bisa. Katak-katak kecil itu
mengingatkan bahwa tubuhnya sudah terlalu besar. Tetapi Pak Big masih saja mengeyel karena dia tidak ingin tersaingi. Dan akhirnya Pak Big pun meledak karena tubuhnya terlalu mengembangkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arfan Afan Nugroho, ingin menceritakan cerita Beji si Bajai Tua karya Lisa Enviana. Selamat menonton. Deni di depan, Deni di depan Pak, kata anak SD yang duduk di kursi penumpang. Uang saya ketinggalan Pak, bagaimana kalau ibu saya yang membayarnya nanti sekalian saya diantar juga ke rumah, kata anak SD tersebut dengan wajah memelas. Baik Pak, baik kalau begitu Dek, segera masuk kelas, nanti ketinggalan kelas. Pak Yon mempercayai perkataan anak tersebut dengan wajah yang sangat ceria. Apa ya? Ulangi Bu, aku nggak hafal ya Bu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar. Nama lengkapnya Rajenda Damaring Gesang Budianto. Saya mau ceritakan asal-usul nama kota Surabaya. Dahulu kala ada seekor buaya di pinggir kali. Buaya itu ditakuti sama binatang lain. Dan di lautan itu ada hiu bernama Sura. Sura bosan memakan ikan-ikan di laut itu. Dan Sura melihat anak kijang. Dia menubruk anak kijang itu. Dan Sura membawakan anak kijang yang lezat itu. Dan keesokan harinya Sura ketagihan memakan anak kijang itu. Dan buaya melihat anak kijang kok bertambah sedikit, gak kayak kemarin berlimpah-limpah. Mesti ini ulah Sura. Dan Sura dan buaya ketemu. Sura, kenapa kau makan anak kijang itu? Dan Sura tenang dan tidak takut. Dia malah menantang buaya. Dan Sura dan buaya kelahi. Dan buaya punya ide cerdas. Buaya bilang ke Sura, Sura, kita bagi wilayah aja. Buaya di darat, Sura di lautan. Dan Sura merasa bosan memakan ikan yang di lautan itu. Dan nggak kayak dulu lagi memakan anak kijang. Dan Sura diam-diam masuk wilayahnya buaya. Dan rencana itu berhasil. Dan Sura melihat lagi. Buaya melihat anak kijang bertambah sedikit lagi. Pasti ini ulah Sura. Dan buaya menggigit anak kijang.
Dan Surah datang dan menangkap anak kijang itu dan membawa entengnya. Dan Buaya mengikuti. Buaya, perjanjian kita kan sudah diingatkan. Dan Surah dan Buaya berantem satu sama lain. Dan tidak ada yang menang, tak ada yang kalah. Dan Buaya dan Surah menggigit ekor Buaya dan Buaya menggigit ekor Surah. Dua sama itu bersakitan. Dan Surah pergi ke lautan. Dan Surah tidak bisa berenang seperti dulu lagi. Dan terima kasih sudah mendengar cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alif Himawan. Saya ingin menceritakan kisah Sang Kancil dan Buaya diciptakan oleh R.B. Rahminsyah. Di sebuah hutan ada hewan bernama kancil. Dia sedang mencari makan untuk mengisi perutnya. Tiba-tiba dia mendengar suara ayam pik pik pik. Lalu dia mencari asal suara itu. Lalu dia melihat 3 ayam kecil di lubang. Lalu dia ingin menyelamatkan ayam-ayam itu. Setelah itu dia menyelamatkan ayam-ayam itu. Lalu dia mencari induk ayam itu. Setelah itu anak-anak ayam itu bertemu dengan induknya. Induk ayam itu berterima kasih dengan Sang Kancil. Sang Kancil lalu melanjutkan perjalanannya untuk mencari air. Lalu dia melihat sungai yang sangat panjang dan lebar. Dia meminum air dari sungai itu. Lalu dia ingin menyeberang di sungai itu, tetapi dia tidak bisa menyeberangnya. Dia melihat sang buaya. Dia mempunyai ide. Dia memanfaatkan buaya itu untuk menjadi jembatan. Dia berbisik kepada buaya, "Buaya, kemari." Dengan apa Kancil? "Buaya, kamu akan diberi raja daging yang sangat banyak." "Apakah benar?" "Iya, aku akan menghitung jumlahmu dan panggil teman-temanmu sekarang." Lalu dia memanggil teman-temannya. Setelah itu mereka berbaris di sungai. Lalu Sang Kancil menyeberangi semua buaya itu. Setelah itu dia mencari makanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Idar Akma, ingin menceritakan kisah Pak Tani dan Kancil yang suka mencuri timun. Pada suatu hari, ada Pak Tani yang ingin mengecek kebunnya. "Aku ingin mengecek kebunku dulu, siapa tahu besok udah bisa dipanen," gumam Pak Tani. Dan betapa kagetnya Pak Tani karena kebunnya banyak yang rusak. Pak Tani mengira-ngira siapa hewan yang suka memakan timun. Pasti kancil yang suka memakan timun. Dan Pak Tani membuat orang-orangan untuk dijadikan jebakan. Dan pada malam hari, kancil datang ke kebunnya Pak Tani. Dan kancil memakan timun. Ternyata timun yang dimakan kancil tidak banyak, hanya 3 buah saja. Setelah kancil makan, kancil memukul orang-orangan. Betapa kagetnya kancil, kaki depannya merekat sangat kuat dan tidak bisa dilepaskan. Si kancil menangis 1 malam. Dan pagi harinya Pak Tani membawa pendung untuk
memukul kancil. Dan benar saja kancil yang merusak kebun timunnya. Nah, benar saja kancil ternyata yang merusak kebun timunku. Kancil ingin bertanya, bukan aku Pak Tani, tetapi orang, kata kancil. Pak Tani tidak percaya dan kancil itu terus untuk membujuk Pak Tani biar percaya. Tetapi Pak Tani menangkap kancil dan dimasukkan ke dalam kurungan di atas batu. Terus Pak Tani pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk kancil dibikin sate. Tiba-tiba anjing datang. "Hai Cil, kamu mengapa dikurung begitu?" Gumam si anjing. Dan kancil bertanya, "Ini aku ingin dijadikan menantu Pak Tani," kata kancil. "Apakah kamu tidak mau aku gantikan?" kata anjing. "Tidak usah." "Benar, kamu tidak mau." "Ya udah deh, aku terima, mau tak mau." Akhirnya anjing mendorong batu agar bisa masuk ke dalam kurungan. Pak Tani sudah sampai di depan kurungan. Tetapi Pak Tani kaget, kenapa yang di dalam bukan kancil. Dan anjing itu bertanya, "Pak Tani, kamu ingin menjadikanku menantu kan?" Pak Tani menjawab, "Aku hanya ingin si kancil. Dan sekarang kancil di mana?" "Kancil sudah pergi ke hutan. Sekarang aku yang menggantikan." "Tidak usah, aku hanya ingin kancil." "Tidak apa-apa Pak Tani." Dan ya sudahlah, kamu sekarang keluarlah dari kurungan dan tutup matamu beberapa saat. Aku akan memanggil putriku di dalam rumah. Tetapi Pak Tani bukan memanggil putrinya, tetapi Pak Tani membawakan patung. Dan anjing kaget. "Loh, kenapa patung bukan putrinya Pak Tani?" Dan Pak Tani menjawab, "Karena aku ingin menjadikanmu sate." Dan anjing itu menjawab, "Tidak mau, aku akan lari saja." Dan anjing itu lari, dikejar oleh Pak Tani. Tetapi anjing itu tertangkap dan dipukuli Pak Tani. Duk, plak, plak. Tetapi anjing itu bisa terlepas lagi dan bisa mengejar kancil di belakangnya. Aduh, gawat, anjing sudah berada di belakangku. Tetapi kancil bersembunyi di balik rerumpunan dan anjing tidak mengetahuinya. Dasar anjing bodoh, sudah aku bilang, kamu pasti tidak bisa menemukanku. Kancil itu bertanya, "Di mana kancil itu? Aku akan cari sampai dapat dan kau gigit lehermu sampai putus."
Tetapi si anjing tidak bisa menemukan si kancil. Dan akhirnya kancil bisa ditemukan anjing. Kancil sudah selesai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yafier Gibran Marwansyah, biasa dipanggil Gibran. Saya akan mendongeng Si Kancil dan Buaya, ditulis oleh Kak Aini. Pada Alkisah ada seekor kancil kecil yang cerdik. Ia ke dalam hutan untuk mencari makan. Tidak lama kemudian, di seberang sungai ada ladang timun yang subur. Tetapi di sungai itu terdapat buaya-buaya yang ganas. Si kancil pun cepat mencari ide. Hai buaya-buaya, aku diperintahkan sang raja hutan untuk menghitung kalian. Buaya-buaya itu pun setuju dan berbaris memanjang. Si kancil pun melompati buaya-buaya itu dari satu ke seberang sungai itu. Hahaha, buaya aku bisa makan timun yang segar ini. Buaya yang merasa tertipu akhirnya marah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zio Alaika Alfarizi. Saya akan menceritakan maling kundang. Alkisah di pesisir pantai. Hiduplah seorang ibu dan anak laki-laki bernama Maling Kundang. Sejak suaminya meninggal, ibu Maling bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi Malin, ibu mau menjual ikan di pasar ya? Apakah Malin boleh ikut, Bu? Tentu sayang. Malin yang kecil sangat rajin menemani ibunya menjual ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, beli ikan segarnya. Pelanggan pertama membeli ikan tersebut. Bu, saya mau ikan 1 kilo ya Bu. Saya juga Bu, 1 kilo. Sebentar ya Bu. Pas sampainya di rumah, Malin melihat ibunya tidur sangat lelah. Ibu pasti lelah menjual ikan di pasar. Malin pun melihat ibunya ketek lemah saat ibunya menjual ikan di pasar tadi pagi. Waktu pun berjalan, Malin yang kecil menjadi dewasa untuk bekerja untuk merantau menggantikan ibunya bekerja. Apakah kamu yakin Nak untuk pergi merantau? Ya Bu, doakan Malin biar sukses di nanti. Ya, Ibu Absari akan doakan. Sampai jumpa anakku. Sampai jumpa Ibu. Hari pun berlalu.
Malin ibunya sudah tua. Ibunya selalu merindukan Malin saat itu. Suatu hari ada seorang pemuda datang ke rumahnya. Permisi ibu, apakah kamu ibu dari Malin Kundang? Ya, saya dari ibunya Malin Kundang. Katanya Malin Kundang akan kesini suatu hari nanti bersama saudagar lainnya. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba, ibu Malin berlari terhadap ke pelabuhan untuk mengunjungi anaknya. Malin anakku, ibu sangat merindukanmu nak. Ibunya teriak, membuat teman-temannya Malin pun kaget, mempertanyakan dengan mendesak. Apakah itu temanmu Malin? Apakah itu ibumu? Enggak, itu bukan ibuku. Ibuku itu kaya raya, bukan ibu dengkil dan miskin sepertimu. Sejak ibunya mendekat, Malin pun segera mendorong ibunya sampai jatuh. Terus Malin meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Nah, ibunya mengangkat tangannya untuk berdoa. Ya Tuhan, berilah kau keadilan, anakku sangat durhaka kepadaku. Cuaca yang tadi cerah sekarang menjadi gelap. Kapal yang membawa Malin sekarang mengombang-ambing oleh hujan badai tersebut. Terus Malin terpental di pulau yang sempit. Ibu, maafkan Malin, Bu. Tiba-tiba semua badannya Malin menjadi kaku. Bu, maafkan Malin, Bu. Permintaan Malin yang maaf itu sudah terlambat. Sekarang Malin dikutuk menjadi batu. Itu adalah yang hukum yang harus diterima oleh Malin. Terima kasih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Zilfaqi Dafa. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Si Itik Buruk Rupa. Di tepi danau hiduplah seekor ibu itik yang sedang mengerami telur-telurnya. Satu persatu telur-telur tersebut menetas. Betapa terkejutnya ibu itik melihat anaknya yang berbeda. Anak itu berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun ibu itik tersebut tidak peduli dan menyambut anak-anaknya dengan hati gembira. Saat ibu itik berenang dengan anak-anaknya, hewan lain menatap anak itik yang berbeda dengan tatapan mengejek. Semua hewan bahkan saudaranya pun menjulukinya si itik buruk rupa. Si itik buruk rupa pun memutuskan pergi. Ia bertemu dengan anjing, namun anjing itu malah menjauhinya. Terus ia melanjutkan dengan hati yang sedih.
Tidak terasa musim berganti. Si Itik itu sudah bertumbuh besar. Sekarang ia tidak mau menunjukkan badannya ke hewan lain. Ia sangat iri dengan angsa yang cantik sekali. Terus angsa itu tertawa dan bertanya, "Kenapa mukamu murung?" Si Itik pun menceritakan kisahnya yang sedih. Dan semua angsa pun tertawa. Dan angsa itu mengajaknya ke danau dan melihat pantulan di danau. Ternyata si Itik itu sudah berubah menjadi angsa yang cantik juga. Dan mereka bermain bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nihal Azikra. Saya biasanya dipanggil Nihal. Hari ini saya ingin membacakan dongeng Batu Menangis. Saya ambil dari internet dan penulis dongeng tersebut adalah Joko Dwinanto. Pada dahulu kala ada seseorang janda tua yang memiliki putri yang sangat cantik, tetapi perilakunya tak secantik rupanya. Gadis itu sangat sombong, manja, dan tidak pernah membantu ibunya. Pada suatu hari, ibunya pernah berkata, "Nak, ayo ikut ibu ke pasar." "Boleh, tapi ada satu syarat." "Apa itu, Nak?" "Syarat itu adalah ibu harus berjalan di belakangku seolah-olah ibu adalah pembantuku." Lalu mereka pun berangkat ke pasar. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu temannya. Hei Darmi, siapa orang tua yang di belakangmu itu?" "Oh, ini. Dia adalah pembantuku." Ibu merasa sakit hati sekali, dua kali. Ibu tetap masih tegar. Tetapi saat sudah Darmi berbohong berkali-kali, ibu pun berhenti dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, kutuklah anakku ini menjadi batu." Lalu tiba-tiba Darmi merasakan kakinya menjadi batu dan ia sambil menangis mohon minta ampun kepada ibunya, tapi sudah terlambat. Akhirnya ia menjadi batu sambil menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Jiwa Nusantara. Saya akan bercerita tentang angsa bertelur emas. Suatu hari ada orang yang miskin bertemu dengan angsa yang kotor, sangat kotor. Pada suatu hari dia mengambil angsa itu, habis itu membersihkan angsa itu. Dia makan dan dia mau ngasih ke orang Cina, tapi dia tidak mau. Habis itu dia
taruh di rumah, memakannya. Habis itu dia bertelur emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.